Saudara, meski harga minyak dunia mengalami penurunan pada perdagangan hari Jumat lalu, namun BBM non-subsidi masih di harga Rp16.000 lebih. Ekonom bilang meski menjadi sinyal baik, namun perlu waktu untuk menurunkan harga BBM dalam negeri. Harga minyak dunia turun sekitar 3% pada perdagangan Jumat atau menyentuh level terendah selama 2 bulan terakhir. Ekonom Center of Reform Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan harga minyak dunia yang turun jadi angin segar. Namun masih bergantung pada tensi antara Amerika Serikat dengan Iran ke depan. Sementara untuk kondisi domestik bukan berarti harga langsung bisa diturunkan. CORE Indonesia mencatat perlu waktu penyesuaian kembali untuk hitung-hitungan transisi dan keputusan politik. Minyak dunia yang mulai turun ini adalah sinyal yang sangat baik. Selat Hormuz sudah mulai terbuka secara terbatas untuk beberapa pelayaran, tapi memang belum pulih 100% dan belum kembali ke level normal. Estimasi masih perlu 1 tahun lagi agar harga kembali ke bawah $70. Itu karena ada antrian yang belum selesai, ada backlog, lalu juga ada beberapa sumur minyak yang sempat mati dan perlu hidupkan lagi. Jadi memang perlu waktu untuk semacam restart industrinya itu sendiri. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga Pertamax atau BBM non-subsidi saat ini sudah menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Menurut Bahlil, perhitungan tersebut sudah dilakukan secara bijak. Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan LPG. Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan 12 Juni 2026. Berdasarkan data Bloomberg, harga Brent crude oil menjadi $87.33 per barel, turun $3.05 atau melemah 3,37%. Penurunan ini terjadi setelah harga minyak sehari sebelumnya ditutup di level $90.38 per barel. Harga minyak mentah jatuh ke level terendah sejak awal meletusnya perang AS Israel dengan Iran karena adanya tanda-tanda peningkatan aliran pasokan minyak melalui Selat Hormuz dan kemajuan menuju kesepakatan perdamaian sementara. Saudara, harga minyak mentah dunia kian melemah seiring kabar terbukanya Selat Hormuz di tengah isu perdamaian Iran dan Amerika Serikat. Lantas apakah penurunan harga minyak dunia akan berdampak ke Indonesia? Dan akankah BBM jenis Pertamax mengalami penyesuaian? Kita bahas bersama juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dan juga ekonom dari Indef Abra Talatov. Selamat sore Mbak Anggia, Mas Abra, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Selamat sore, Cynthia. Ya, saya coba ke Mbak Anggia dulu. Ini sebenarnya seperti apa nih Mbak Anggia kalau kalkulasi kenaikan harga Pertamax yang bisa dikatakan cukup signifikan sekitar Rp4.000 di saat harga minyak dunia mulai turun bahkan menjadi level terendah sejak Maret? Ya, terima kasih Cynthia. Sebelumnya mungkin kami perlu memberikan konteks terlebih dahulu ya, sehingga kita tidak langsung menarik ke bawah harga minyak mentah dunia turun. Terus harga BBM bisa langsung turun. Kalau kita tarik lagi ke April, ke beberapa bulan yang lalu, kalau kita berbicara harga BBM non subsidi, harusnya semua jenis produk BBM non subsidi itu ikut naik pada April 2026. Karena kalau kita berbicara harga keekonomian untuk Pertamax, let's say untuk RON 92 itu harganya di 20.000. Dan ketika itu pemerintah
masih mempertimbangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak hanya BBM subsidi saja yang ditahan, dijamin harganya tidak naik, yaitu BBM subsidi Pertalite dan juga biosolar dan juga solar subsidi atau solar subsidi, tapi juga ada beberapa produk BBM non subsidi yang pemerintah minta dikoordinasikan untuk badan usaha baik swasta dan juga milik negara untuk bisa menahan harga terlebih dahulu dengan pertimbangan menjaga daya beli masyarakat. Tapi yang pasti kita sama-sama memahami kenaikan harga itu berat, kita tidak bisa menampiknya, dan pemerintah memahami masyarakat khawatir, masyarakat juga sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM ini, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa memang harga BBM non subsidi seperti Pertamax ini mengikuti fluktuasi atau dinamika harga pasar, harga minyak mentah dunia. Nah, ketika harga minyak mentah dunia turun, saat ini memang paling tinggi ya setelah eskalasi muncul, 7% sudah turunannya dalam seminggu terakhir ini. Namun yang pasti akan terjadi penyesuaian harga BBM Pertamax, tapi tentunya tidak bisa serta-merta karena memang untuk proses pembelian itu kan memakai harga market rata-rata 1 bulan terakhir. Tapi pasti ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non subsidi yang mengikuti mekanisme harga pasar ini juga pasti akan melakukan penyesuaian, akan ada penurunan juga. Kurang lebih dalam jangka waktu berapa lama nih Mbak Anggi akan ada penyesuaian dengan harga minyak dunia lagi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, formula harga BBM ini kan pakai rata-rata harga market 1 bulan terakhir. Jadi paling tidak ya kita mengikuti itu dulu. Dan ada banyak faktor juga ya menjadi penentu ketika terjadinya penentuan harga untuk BBM non subsidi. Tidak hanya harga crude atau harga produknya saja, tapi juga ada cost distribusi di situ, cost untuk penyimpanan dan lain-lain. Tapi yang perlu kami tekankan Mbak Cynthia, bahwa kenaikan BBM non subsidi ini bukan mendadak. Karena kita tahu April lalu sudah ada proses kenaikan harga BBM non subsidi jenis lainnya, ada Dex series dan lain-lain. Dan ini memang sudah berupaya ditahan sebelumnya karena pertimbangan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga kondisi sosial ekonomi. Tapi kenaikan harga yang sangat fluktuatif ini ya mau tidak mau membuat pilihan sulit. Untuk yang akan diputuskan pemerintah seperti itu ya. Sebentar, sebelum kita lanjutkan Mbak Anggi ya. Dan juga menjaga ketersediaan BBM ke depannya. Saya coba bergeser ke Mas Abra. Kalau dari perspektif Anda Mas Abra, apakah harga minyak dunia turun ini memang sudah sesuai ketika memang harga Pertamax belum bisa kembali normal seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Anggi, butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi menurut Anda sendiri apakah pemerintah sudah cukup transparan untuk menghitung-hitungan kenaikan harga Pertamax ini? Ya Mbak Cynthia, yang pertama ingin saya informasikan bahwa Pertamax merupakan BBM non subsidi, di mana pergerakan harganya, penyesuaian harganya mengikuti regulasi yang ada, di mana seluruh badan usaha swasta memiliki hak kewenangan untuk melakukan koreksi harga sesuai dengan evaluasi formulasi harganya, sesuai dengan biaya produksinya. Pertama itu. Artinya menaikkan atau menurunkan Pertamax merupakan domainnya badan usaha, bukan pemerintah. Walaupun ada proses koordinasi dengan pemerintah. Yang kedua, kita tahu sekarang dalam 1 minggu terakhir terjadi kecenderungan penurunan harga minyak mentah dunia, ya karena memang ada prospek ya perdamaian antara Iran dengan Amerika. Namun demikian ya harga minyak mentah dunia saat ini kan $87 per barrel, itu masih lebih besar 24% dibandingkan dengan asumsi APBN $70 per barrel. Yang kedua, tetap masih ada risiko eskalasi ini belum bisa kita jamin. Nah, yang kedua adalah kenaikan harga Pertamax di bulan Juni ini ya di minggu ini itu memang mempertimbangkan ya harga rata-rata ACP dari Januari sampai Mei itu $91,8 per barrel ya, sehingga sebetulnya Pertamina ya secara mekanisme bisnis diperkenankan untuk melakukan penyesuaian harga dari bulan April dan Mei, tetapi memang masih ditahan-tahan. Makanya ketika terjadi kenaikan harga langsung sampai 30%, tentu akan langsung mendapatkan respon yang luar biasa besar dari masyarakat. Dan sebetulnya pengalaman kenaikan harga Pertamax, saya mungkin bisa merefer di tahun 2022, Mbak. Di tahun 2022, waktu itu, Mbak, di bulan September, Pertamina menaikkan harga Pertamax itu dari awalnya 13.000 menjadi 14.500. Ada kenaikan sebesar 11,54%. Nah, di bulan berikutnya, di bulan Oktober, Pertamina menurunkan harga Pertamax turun 4,14% menjadi 13.900. Jadi kalau menurut kacamata saya,
dinamika harga BBM non subsidi dari tahun-tahun sebelumnya itu berjalan secara normal, Oke. mengikuti dengan harga keekonomian yang hadapi oleh badan usaha, masing-masing badan usaha gitu, Mbak. Berarti menurut Anda juga sudah sesuai dengan harga minyak dunia, seperti itu ya Mas Abra ya? Ya, artinya Oke. kalau misalnya ada tren harga minyak dunia akan terus turun, ya Ya. tentu publik akan bertanya, harusnya bulan depan itu Pertamina atau badan usaha swasta lain juga pasti akan melakukan penurunan harga BBM non subsidi gitu, Mbak. Akan melakukan penyesuaian di bulan depan. Nah, Mbak Anggia, ini kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi. Harga Pertamax ini kan mengikuti MOPS ya, Mean of Platts Singapore, atau memang ada acuan lain? Dan sebenarnya di titik berapakah di harga minyak dunia harus turun agar masyarakat juga bisa merasakan langsung nih Pertamax harganya bisa mulai turun kembali? Ya, betul seperti yang disampaikan tadi Mas Abra bahwa memang ini semua berproses ya, tapi pasti yang bisa saya pastikan di sini adalah ketika harga minyak dunia turun sudah pasti harga BBM non subsidi akan turun. Karena memang ini adalah keputusan badan usaha baik itu plat merah ataupun badan usaha swasta. Nah, kita mengacu pada Kepmen 245 tahun 2022 yang mana batas atas tertinggi harga itu diatur oleh pemerintah. Namun demikian memang ini butuh waktu Mbak Cynthia seperti yang saya sampaikan karena formulasi ini menggunakan harga rata-rata market per bulan. Seperti contoh yang Mas Abra sampaikan, di tahun 2026 pun demikian. Ketika di awal akhir tahun kenaikan, kemudian di awal tahun ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi juga langsung mengikuti. Jadi yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebenarnya adalah bahwa pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini. Tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, Pak Presiden jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diberlakukan, yang suffer adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan begitu. Oke. Tapi yang jelas adalah kebijakan Pak Presiden yang seperti yang diarahkan ke Menteri SDM kepada Pak Bahlil bahwa melindungi masyarakat kecil, melindungi kelompok rentan yang memang kondisinya saat ini sangat-sangat membutuhkan hanya BBM subsidi, Pertalite dan juga solar subsidi dijamin tidak akan ada kenaikan. Oke, Karena ini tapi jikalaupun turun Bang Gia dalam beberapa bulan atau mungkin 1 bulan ke depan akan masuk ke harga berapa? Apakah akan kembali ke 14.000 sekian atau seperti apa? itu yang bisa menjawabnya dari badan usaha masing-masing karena mereka yang punya perhitungan cost dan lain-lainnya itu di badan usaha. Tapi yang jelas kan sudah dari Kepmen 245 tahun 2022. Oke, Mas Abra terakhir singkat saja, menurut Anda apakah perlu Kementerian SDM ini untuk secara transparan memaparkan ke publik terkait dengan komponen biaya pembentukan harga dasar BBM seperti Pertamax misalnya? Ya, saya pikir ini akan menjadi pertanyaan besar publik ya, karena yang pertama ini terkait dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang luar biasa besar agar harga BBM non subsidi diturunkan. Ini baru pertama kali nih Mbak. Adanya desakan menurunkan harga non subsidi, padahal harga BBM subsidinya tetap Rp10.000. Artinya ini menjadi komoditas politik yang oleh sebagian pihak justru dipaksa-paksa ini seolah-olah menjadi domainnya pemerintah, padahal ini adalah secara regulasi Kepmen 245 tahun 2022 setiap badan usaha termasuk swasta berhak untuk melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi. Yang kedua tadi, formulasi harganya harus transparan. Saya pikir ini momentum bagi Komisi 12 untuk memanggil pemerintah untuk membuka secara terbuka transparan agar masyarakat tahu formula harga BBM non subsidi dan subsidi. Jangan sampai nanti ya ketika harga BBM Pertamax ini naik dan bahkan kenaikannya belum tentu ini sesuai dengan harga keekonomian, Mbak. Karena masih ada simpang siur. Jangan-jangan ya ada beberapa statement harga keekonomian Pertamax 92 itu sebetulnya di level Rp20.000 sampai Rp21.000 per liter. Artinya Pertamina atau badan usaha masih menanggung selisih antara harga keekonomian dengan harga. Nah, selisihnya ini siapa yang nanggung? Apakah badan usaha atau apakah ke depan negara akan mempertimbangkan menjadikan Pertamax menjadi JBKP? Penugasan seperti halnya Pertalite itu Mbak. Oke. Itu saya meluruskan sedikit, betul Mas Abra.
memang itu kewenangannya adalah di badan usaha. Memang merujuk kepada Kepmen 245 2022. Tapi yang pasti bagaimana sebuah badan usaha, sebuah perusahaan itu bisa jalan kan mereka yang bisa menghitung cost dan lain-lain. Tapi benar sekali bahwa harga keekonomian RON 92 sebenarnya itu di angka 20 sampai 21 ribu. Yang kenaikan saat ini bukan mengecilkan beban masyarakat ya saat ini, tapi faktanya memang pemerintah masih berupaya untuk agar kenaikan ini tidak terlalu membebani masyarakat. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Tapi yang jelas Mbak Cynthia, Ya. mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan itu yang dijaga pemerintah saat ini dengan tidak naik Pertalite dan juga solar subsidi, itu yang paling penting. Kita tahu pengguna Pertamax ini kan menengah ke atas. Tapi Walaupun banyak ada- loh Mbak Anggia yang tadinya pengguna Pertamax selalu akhirnya kembali ke Pertalite akhirnya dengan harga yang sangat signifikan ini. Bagaimana? Banyak sekarang pengguna ataupun konsumen yang sebelumnya sudah di Pertamax karena harganya sangat tinggi kembali ke Pertalite akhirnya. Betul, perpindahan migrasi atau shifting ini memang sudah terjadi dan sudah diprediksi, sudah dianalisa kemungkinan perpindahan ini. Tapi itu yang balik lagi saya sampaikan, membangkitkan kesadaran masyarakat itu juga penting Oke. saat ini. Karena yang kesulitan tidak hanya Indonesia, seluruh dunia Iya. global ini menghadapi ini. Kita mau tidak mau harus bersama-sama. Bagi mereka saudara-saudara kita yang mampu mungkin lebih bisa aware gitu ya, agar Baik. menggunakan BBM yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Baik. rakyat miskin yang memang berhak bisa mendapatkan haknya juga menggunakan Pertalite dan juga solar subsidi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, dan Mas Abra Talatov, ekonom dari Indef, sudah berbagi perspektif dan informasi di Kompas.